dia ibu kedua saya di sini. Dia yang jadi panutan buat saya juga, selain ibu saya yang ada di Malang, karena kami kan posisi berjauhan. Jadi ada apapun yang paling dia sayang. Usi kebetulan anak satu-satunya perempuan di rumah dan dekat banget sama mama, kurang lebih sifatnya mirip sama mama dan banyak hal yang diturunkan dari mama ke Usi gitu. Kalau kenangan ya banyak banget. Contohnya di rumah ini dulu saya lamaran di rumah ini. Segala sudutnya punya cerita bareng sama mama. Ada pesan-pesannya Kak Dika mungkin dari ke anak-anak maupun cucu-cucu dari. Nah, waktu beliau kemarin kembali sadar itu, waktu sempat bisa diajak ngobrol itu dia nggak minta apa-apa, cuman minta dibawa pulang sebenarnya. Dan dokter pun juga sudah memberi wacana, oke, boleh deh rawat jalan, tapi benar-benar harus dipantau beberapa hari sekali, harus kembali ke rumah sakit. Beberapa hari ini Usi juga udah nyiapin salah satu kamar di rumah ini untuk ditempatkan buat mama gitu, plus dengan perawat, udah dipikirin tempat tidurnya apa segala macem, dibersih-bersihin apa segala macem. Ternyata ya takdir bilang berbeda. Kalau pesannya sih itu aja, dia nggak mau dimakamin jauh-jauh dari adiknya Usi ya, kebetulan 1,5 tahun yang lalu meninggal. Dan almarhum Gilang itu memang salah satu yang paling dekat, anak yang paling dekat sama mama. Makanya mama waktu Gilang pergi itu terpukulnya luar biasa. Mulai dari situ memang naik turunnya kondisinya mama. Dan susah buat move on-nya gitu. Karena mungkin beliau ngerasa sebagai orang tua, kenapa nggak saya dulu gitu, kenapa harus anak saya dulu yang diambil dan lain-lain. Makanya pesannya cuma itu doang, pas beliau lagi sadar tuh, kalau tiba-tiba mama meninggal, mama nggak pengen jauh-jauh dari kita. Makanya karena tadi kita ngecek di TPU-nya kondisinya tidak memungkinkan bersebelahan, jadi kita tanya mungkin nggak kalau misalnya dijadiin satu untuk bapak yang pengen gitu, dan akhirnya ternyata di tempat yang di rumah bersama. Saya juga kondisi sendiri sangat rapuh, apalagi ketinggalan. Ya, Usi lumayan dekat sama mama, dan menurut pengakuan Usi dulu zaman dia gadis, syuting yang nganterin mama terus, kuliah yang antar jemput mama gitu. Pokoknya memang semenjak saya berhubungan sama Usi aja, saya bisa ngeliat kedekatan antara mama sama Usi ya, gitu. Bang Andika sendiri dekat dengan almarhum dimasakin atau momen-momen? Oh iya. Salah satu keahlian beliau yang kita nggak mungkin lupa sebagai anak-anaknya adalah kemampuan beliau di dapur ya. Usi itu bisa masak karena mama gitu. Semua resep-resep di rumah yang sampai hari ini kita makan sehari-hari itu banyak kan juga ditularkan dari kamu. Anak-anak tadi terpukul juga bang, kedekatan dengan omanya. Oh iya, Umi dia nyebutnya. Memang rata-rata emang dekat sama nenek, dan mereka kan ngikutin juga perjalanan dari omanya sehat, bisa mangku-mangku mereka, gendong-gendong mereka, jalan bareng sampai akhirnya Uminya udah mulai sakit, udah mulai punya keterbatasan dan lain-lain. Anak-anak menyaksikan semua prosesnya, jadi waktu dikabarin juga mereka shock. Sakitnya sendiri mungkin udah keluar masuk ke rumah sakit kan? Atau Udah gimana? beberapa kali sih, udah 4 tahun belakangan. Emang kategorinya emang sudah lumayan parah gitu, butuh penanganan khusus lah gitu. Cuman kami sekeluarga bersyukurnya Umi punya kekuatan fisik dan kekuatan mental buat mikul itu selama 4 tahun gitu. Orang dengan penyakit sama banyak yang nggak selama itu bertahan, kemampuan bertahannya, tapi dengan Umi bertahan 4 tahun demi orang-orang di sekitarnya, saya rasa itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Kak, sosok mama sendiri seperti apa sih di mata Mas Dika? Ya itu ibu kedua saya ya, semenjak saya ngerantau, semenjak saya berhubungan dengan Usi, saya anggap dia ibu kedua saya di sini. Dia yang
jadi panutan buat saya juga selain ibu saya yang ada di Malang karena kami kan posisi berjauhan. Jadi ada apapun ya kadang-kadang kita melibatkan mama untuk setiap keputusan yang kita ambil gitu. Nggak jarang dulu kita sharing tentang apa yang kita hadapi dan penting saran-saran beliau gitu sebagai orang tua ya saya menghormati dia sebagai ibu saya sama-sama seperti ibu saya yang ada di Malang. Mama meninggal di usia berapa? Ntar saya gitu ya. Kelahiran tahun 56. Oh, 78. 78. 68. 7. Ya, 68 kurang lebih ya. Bulan Juni kemarin 6. Itu posisinya sedang di mana saat dikabarkan? Di rumah sakit. Memang sudah sebulan ini masuk rumah sakit. Mas Andi kan saat itu lagi di mana pas? Saya di rumah. Jadi memang yang intens nemenin Umi di rumah sakit itu bapak. Karena memang beliau nggak bisa jauh-jauh dari bapak. Sementara kami anak-anaknya hanya sesekali untuk memutuskan menginap di sana karena kebetulan kami juga punya anak-anak yang harus kita urus. Jadinya setiap hari biasanya mesti nyempetin hampir seharian